Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andia Safiranesta. Saya dari 12 IPA 4 absen 6. Di sini saya ingin menjelaskan materi bab 2, yaitu tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Nah, yang pertama itu ada konsep perlindungan dan penegakan hukum. Simajuntang mengartikan perlindungan hukum sebagai segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi. Dengan demikian, suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama itu adanya perlindungan dari pemerintah sebagai warganya. Yang kedua, jaminan kepastian hukum. Yang ketiga, berkaitan dengan hak-hak warga negara. Nah, yang pertama itu adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. Nah, yang kedua itu ada jaminan kepastian hukum. Nah, yang ketiga itu berkaitan dengan hak-hak warga negara, itu pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Nah, perlindungan dan penegakan hukum sangat penting dilakukan karena dapat mewujudkan hal-hal berikut ini. Nah, yang selanjutnya itu ada tegaknya supremasi hukum. Yang kedua, tegaknya keadilan. Yang ketiga, mewujudkan perdamaian dalam kehidupan masyarakat. Nah, perlindungan dan penegakan hukum tidak akan terwujud apabila anggota tidak mempunyai kesadaran hukum. Anda tentu saja harus mempunyai kesadaran hukum yang tinggi yang tercermin dari pengetahuan dan pemahaman yang luas terhadap ketentuan yang berlaku serta selalu bersikap berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku. Nah, selanjutnya itu ada peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Nah, yang pertama itu ada peran Kepolisian Republik Indonesia atau yang disebut Polri. Kepolisian Republik Indonesia atau yang sering disingkat Polri merupakan lembaga yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Pasal 16 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia telah menetapkan kewenangan sebagai berikut. Nah, yang pertama itu ada melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. 2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyelidikan. Nah, yang ketiga itu membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan. Nah, selanjutnya itu ada peran Kejaksaan Republik Indonesia. Nah, di bidang pidana, 1. Melakukan penuntutan. 2. Melaksanakan penetapan hakim dan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Nah, yang ketiga itu ada melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat. Nah, di sini juga ada di bidang pendata dan tata usaha negara. Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar dan atas nama negara atau pemerintah. Nah, yang ketiga itu ada peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Nah, terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama itu ada hakim pada Mahkamah Agung yang disebut dengan Hakim Agung. Nah, yang kedua itu ada hakim pada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, yaitu dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Selanjutnya itu yang keempat itu ada peran advokat dalam penegakan hukum. Nah, ada pun persyaratan untuk menjadi advokat di Indonesia diatur dalam pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, yaitu 1. Itu warga NRI, 2. Bertempat tinggal di Indonesia, 3. Itu tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara. Kelima itu ada peran Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang disebut KPK. Nah, yang pertama itu ada koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, yang kedua itu ada supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, yang ketiga itu ada melakukan penyidikan
penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi